Setelah diselidiki oleh bagian keimigrasian dan Densus 88, ternyata dana dari hasil penjualan kurma yang dijual di setiap masjid, di setiap kegiatan pengajian yang dia hadiri itu dialokasikan untuk kegiatan HTI yang berafiliasi dengan jaringan teroris internasional. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Munibah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu kita mengupas tentang sebuah rumah yang diduga adanya imigran-imigran Yaman yang menghuni secara ilegal di negeri kita Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Nah, ketika video itu tayang, kemudian dari imigrasi di Kabupaten Pemalang hadir ke tempat saya, ke studio TV Al-Waha. Mereka menanyakan banyak hal tentang keterkaitan video tersebut dengan saya selaku pembuat konten tersebut, sedulur TV Al-Waha. Nah, kita akhirnya ngobrol, dan di tengah obrolan itu ada sesuatu yang sangat menarik bagi saya, bahwa beliau dari pihak imigrasi menceritakan tentang seseorang yang di Indonesia ini dipuja-puja tapi kemudian dideportasi karena dia terindikasi bekerja sama dengan HTI dan jaringan teroris internasional, sedulur TV Al-Waha. Siapa dia? Sebelumnya kita dengarkan dulu seorang yang membaca Al-Quran begitu merdu. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Kita lihat dulu siapa yang membaca. Apakah Anda kenal dengan ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Sangat merdu suaranya, pakaiannya juga seorang syekh, dan ini disebut sebagai syekh. Kita lihat siapa namanya. Dia memperkenalkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Abdul Al dari Gaza, Palestina, mengajak seluruh kaum muslimat dan wali murid untuk hadir acara Hidup Mulia bersama Al-Quran. Saya bersama BWA insyaAllah subhanahu wa ta'ala daripada tanggal 10 Desember jam 8. Nah, itu dia Syekh Mahmud Abdul. Syekh Mahmud. Kalau di Indonesia ini orang sudah dipanggil Syekh itu, kemudian pakaiannya udah pakaian Timur Tengah seperti itu ya, suaranya merdu, bagaimana mungkin orang tidak tergila-gila pengen dapat mencium tangannya. Tapi kemudian, sedulur TV Al-Waha, ada sesuatu yang janggal, karena dia datang ke Indonesia ini dia ngaku asli Palestina, tetapi ternyata dalam sebuah podcast di sebuah channel dia itu banyak berbohong ketika ditanya oleh hostnya. Kita lihat terlebih dahulu ini podcastnya dalam sebuah channel yang menceritakan tentang asal-usul dia, kemudian bagaimana dia datang dari Gaza, Palestina ke Indonesia, dan dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang juara Qori internasional pada tahun 2020 yang jumlah pesertanya itu 1.200 peserta, dan dia mengaku sebagai juara pertama. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Suruh kita ditambah tahfiz di sekolah yang khusus tahfiz. Kalau aku masuk di sekolah khusus untuk menghafal Al-Quran, namanya Madrasatu Darul Arqam An-Namudhajiyah.
Madrasatul Darul Arqam An-Namudhajiyah. An-Namudhajiyah, Ya. kata Syekh Mahmud. Ya. Spesial untuk tahfizul Quran. Ya. Ya. Walaupun masuk ke sekolah itu mahal, tapi ayah aku waktu Berjuang. itu Masya Allah berjuang dan Untuk bisa hantar menyekolahkan aku Syekh Mahmud di ke sana. sekolah itu ya. Masya Allah. Biar aku bisa menghafal Al-Quran, contoh terbaik untuk saudara adik-adik Masya Allah. aku. Begitulah perjuangan orang tua ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ngomong-ngomong soal Al-Quran nih Syekh Mahmud. Beberapa waktu yang lalu saya dapat bocoran, dapat rahasia dari Syekh Mahmud kalau ternyata Syekh Mahmud kita ini pernah menjuarai kejuaraan tahfizul Quran atau tilawatul Quran waktu itu, Syekh. Berjuang itu tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Ya, kalau udah menghafal Al-Quran tahun 2013. 2013 Syekh Mahmud Ya. mulai menghafal Quran. Ya. Ya. Kalau itu berlomba-berlomba 2016 atau 18 ada banyak berlomba, tapi akhirnya mungkin 2020. 2020. Yang pernah juara sampai diliput televisi itu Iya, itu ini- di tahun berapa, Syekh? Tahun 2020. 2020. Ya, itu berlomba-lomba di beberapa negeri di Berapa seluruh negeri? dunia. Masuk di lomba itu 1.200 qari. Peserta. Ya, 1.200 qori internasional. ya. Dan Syekh Mahmud dapat juara Nomor 1 alhamdulillah. nomor 1 teman-teman semua, Masya Allah. 1.200 qori internasional dan alhamdulillah juaranya adalah Syekh Mahmud Abdalal. Masya Allah, tabarakallah Syekh. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu dia sedulur TV Al-Wahab. Dia mengaku menjadi juara 1 dari 1.200 orang. Ini adalah sebuah pembohongan publik. Karena kalau kita lihat, kita browsing melalui Google, ternyata di tahun 2020 itu tidak ada yang namanya kejuaraan qori internasional, karena pada saat itu sedang dalam masa virtual karena adanya COVID-19 dahulu yang seluruh dunia tidak diperkenankan mengadakan kumpulan besar. Tapi dia menyebut bahwa di tahun 2020 dia berhasil menjadi juara 1 dari menyingkirkan 1.200 peserta di seluruh dunia. Ini adalah sebuah kebohongan, seluruh TV Al-Wahab. Nah, ternyata ketika kita googling lagi juaranya yang diselenggarakan pada tahun 2020 itu dilakukan secara virtual. Dan pesertanya nggak ada 1.000, nggak ada 1.000, hanya sekian ini. Hanya kita lihat sedikit sekali, hanya berapa kita lihat. Dan pesertanya, seluruh TV Al-Wahab, itu tidak lebih dari 60 peserta dari 38 negara. Dia mengaku bahwa di tahun 2020 bisa menjadi juara 1 setelah menyingkirkan 1.200 peserta. Ini hostnya yang bertanya nggak googling dahulu. Atau mungkin ya karena sudah disebut sebagai Syekh Mahmud, luar biasa, sehingga akhirnya orang mencium tangannya. Nah, kenapa kemudian sampai orang ini dideportasi? Dia warga asli Palestina, mengaku dari Gaza, kemudian dideportasi oleh keimigrasian Indonesia, seluruh TV Al-Wahab. Nah, ternyata dia sempat berkunjung juga ke Slawi. Menurut informasi dari Dinas Imigrasi Pemalang, dia berkunjung ke Slawi dari masjid ke masjid. Mungkin di antara Anda yang menjadi warga Slawi, barangkali ada yang pernah melihat Syekh Mahmud ini, pernah mengunjungi kegiatan pengajiannya di kota Slawi. Di kota Slawi ini ada sebuah pengajian yang dia kunjungi, yang dia hadiri gitu. Nah, di dalam pengajian tersebut dia melakukan jual beli atau ya penggalangan donasi, penggalangan dana untuk tragedi Palestina. Nah, ketika melakukan penggalangan dana untuk tragedi Palestina itu, si Syekh Mahmud ini menjual kurma asli Gaza. Itu dijual bukan dengan harga 100.000 atau 200.000, tapi mencapai satu paketnya itu sampai 25 juta rupiah, seluruh TV Al-Wahab. Nah, setelah diselidiki oleh bagian keimigrasian dan Densus 88, ternyata dana dari hasil penjualan kurma yang dijual di setiap masjid, di setiap kegiatan pengajian yang dia hadiri itu dialokasikan untuk kegiatan HTI yang berafiliasi dengan jaringan teroris internasional, sedulur TV Al-Wahab, termasuk teroris yang meneror
negara kita Indonesia. Sehingga akhirnya dengan data-data tersebut, karena ditengarai bahwa Syekh Mahmud ini terlibat dalam jaringan teroris, akhirnya dia dideportasi, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, jadi ketika kita melihat orang-orang semacam ini dengan penampilan yang luar biasa, alimnya, hafal Al-Quran, suaranya merdu, jangan langsung terperdaya. Jangan langsung terperdaya, apalagi orangnya orang Arab. Jangan asal mancung, jangan asal ganteng, jangan asal merdu suaranya terus diakui sebagai syekh, sehingga kita semuanya sebagai warga Indonesia munduk-munduk, cium tangan, wah apa katanya diturutin. Sampai tadi saya sampaikan, ini informasi dari kantor keimigrasian, bahwa dia, si Syekh Mahmud ini, menjual kurma satu paketnya sampai 25 juta rupiah dengan alasan untuk kemanusiaan Palestina, untuk membantu kemanusiaan perjuangan Palestina di Gaza sana. Tetapi ternyata dananya diselewengkan untuk kegiatan terorisme, sedulur TV Al-Waha. Ini harus berhati-hati kita semuanya, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, terkait dengan video yang TV Al-Waha tayangkan kemarin tentang dugaan rumah Abu Mahdi Al-Kab itu disinyalir sebagai tempat penampungan imigran Yaman yang gelap, kami sudah menemukan data, mendapatkan data-data orang-orangnya. Ada sejumlah nama dari orang-orang yang datang dari Yaman secara gelap, kemudian menetap di Indonesia, memiliki identitas warga dengan jenis akte kelahiran dari Indonesia, KK, kartu keluarga, dan KTP. Ini jelas sangat besar pelanggarannya, telah melakukan pelanggaran, dan ada kemungkinan nantinya juga mereka akan bernasib sama dengan Syekh Mahmud Abdalal ini yang kemudian dideportasi dari Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Pesan kami, berhati-hatilah ketika Anda melihat orang-orang yang berpenampilan dengan pakaian Arab semacam itu. Jangan langsung mentakdimi mereka, mencium tangan mereka. Hati-hatilah, karena ternyata orang-orang yang semacam itu dengan suara merdu, dengan pakaian syekh seperti ulama besar, ternyata dia justru seorang teroris. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.